Siti Rehana, dosen program studi Diploma 3 Pendidikan Jarak Jauh Kebidanan, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Sebagai dosen, saya aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan penunjang akademik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui memiliki bobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, yang dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan pembelajaran terstruktur dan UTS serta UAS. Mata kuliah ini berkontribusi dalam capaian pembelajaran lulusan program studi, khususnya dalam CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2, menguasai konsep teoritis manajemen asuhan kebidanan dan model praktik kebidanan. CPL 3, menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam. Dan CPL 4, mampu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pendekatan pemberdayaan keluarga, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan, sikap, dan keterampilan dengan pokok bahasan, konsep dasar masa nifas, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi fisiologi nifas, kebutuhan dasar masa nifas, melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan pendokumentasiannya, melaksanakan kunjungan ulang serta deteksi dini komplikasi masa nifas. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan sudah lulus mata kuliah anatomi fisiologi, kebutuhan dasar manusia, asuhan kebidanan kehamilan, dan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Strategi pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Komponen delivery dilakukan dengan pendekatan SCL dengan metode ceramah interaktif, focus group discussion, dan studi kasus. Komponen interaction, mahasiswa didorong berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Komponen assessment, evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, penugasan individu, dan presentasi UTS serta UAS. Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini adalah materi pada pertemuan kedua, yaitu perubahan fisiologis masa nifas. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi gambaran desain pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang saya terapkan dalam mendukung capaian pembelajaran mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sesuai kontrak kita sebelumnya ya, hari ini kita akan belajar asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Sebelum kita mulai, saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa supaya ilmu yang kita terima menjadi berkah. Silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan untuk absensi ya di akun LMS kalian masing-masing. Silakan diakses akun LMS-nya dan mulai absensi. Untuk materi perkuliahan saya pada hari ini juga bisa nanti diakses di akun LMS kalian masing-masing ya untuk kalian pelajari di rumah. Gitu ya. Baik, pada pertemuan kedua ini kita belajar terkait postpartum physical change ya, atau perubahan pada ibu nifas, perubahan fisiologis pada ibu nifas ya. Apa aja sih perubahan yang terjadi pada ibu nifas? Nah, di sini tujuan pembelajaran dalam pokok bahasan ini pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisiologi pada sistem reproduksi. Kedua, perubahan fisiologis pada sistem muskuloskeletal. Yang ketiga, perubahan fisiologis pada sistem endokrin. Dan yang keempat, perubahan fisiologis pada payudara. Jadi nanti yang kita pelajari ya. Nah, sebelum kita belajar tentang perubahan fisiologis, karena ini pertemuan kedua ya, sebelumnya ada yang tahu nggak puerperium itu apa? Jadi, puerperium atau masa nifas itu adalah masa di mana setelah 2 jam plasenta lahir sampai 42 hari. Terima kasih Siti Rojana. Ya benar sekali ya. Jadi puerperium atau masa nifas itu dimulai dari 2 jam setelah plasenta lahir sampai dengan 42 hari.
dan di mana di situ terjadi sangat banyak perubahan fisiologis ya pada ibu, di mana dia dalam posisi hamil, melahirkan, dan masa nifas. Itu akan terjadi banyak perubahannya apa saja? Mari kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah perubahan pada sistem reproduksi ya. Yang paling kentara adalah perubahan dari rahim ya, di mana rahim tempatnya bayi ya, untuk menghamilkan bayi di sana selama 9 bulan atau kurang lebih 40 minggu. Kemudian bayi lahir ya bersama plasentanya, sehingga terjadi perubahan yang signifikan pada uterus. Salah satunya adalah terjadi involusi ya. Involusi itu adalah di mana organ-organ genitalia ya itu berubah seperti sebelum hamil ya. Jadi rahim yang membesar itu kembali mengecil setelah melahirkan ya. Selain itu juga ada perubahan di otot-otot rahim ya, yang sebelumnya otot-otot itu sangat meregang ya karena rahim membesar, dia akan kembali mengecil. Sehingga biasanya pada ibu-ibu yang baru melahirkan itu terjadi nyeri. Nyerinya bukan karena masalah penyakit ya, tapi karena otot-otot tadi berkontraksi. Kontraksi otot-otot itu yang membuat ibunya merasa nyeri di bagian perutnya, dan itu sangat normal ya. Istilahnya after pain. Kemudian juga ada regenerasi pada sel-sel di endometrium atau pada uterus ya. Uterus itu kan ada beberapa lapisannya, di rahim kita itu ada beberapa lapisan. Nah, sehingga dia lapisan-lapisan dari rahim itu dia mengecil ya. Nah, dia juga mengalami regenerasi seperti itu. Kemudian, nah ini gambaran evolusi uterus ya. Jadi pada saat melahirkan itu, pada awal saat melahirkan dia kurang lebih bisa dilihat di sini dia sepusat ya. Kemudian hari pertama, kedua, ketiga gitu ya, dia akan menurun ya kurang lebih 1 cm setiap harinya, dan biasanya pada hari ke-9 sudah masuk ke dalam panggul ya. Nah, selain itu ya, selain tadi sistem genitalia yang berubah, ada juga perubahan pada muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah otot ya, otot, khususnya otot pada rahim. Jadi kelihatan ini normal abdomen. Normal abdomen ini tidak ada peregangan ya, terlihat di sini ya, tidak ada peregangan. Nah, setelah dia melahirkan, karena saat hamil kemarin terjadi peregangan pada rahimnya atau uterusnya, nah sehingga terlihat di sini ada peregangan, dan peregangan ini masih ada sampai setelah melahirkan. Normalnya 1 sampai 3 cm. Nah, selain itu juga ada perubahan pada endokrin. Endokrin itu apa? Hormon ya. Endokrin adalah hormon. Pada ibu yang habis melahirkan banyak sekali perubahan hormonal ya yang terjadi. Salah satunya adalah estrogen dan progesteron menurun. Di mana untuk estrogen sendiri ini dia pada 3 jam pertama menurun sebanyak 90%. Ya, bayangkan tuh lonjakannya luar biasa sekali ya. Dalam waktu 3 jam pertama estrogen turun 90%. Kemudian juga ada peningkatan hormon oksitosin dan prolaktin. Yang dimana fungsi hormon oksitosin dan prolaktin ini untuk memproduksi ya dan menghasilkan ASI. Dimana kan ibu saat masa nifas ini mereka sudah persiapan untuk menyusui ya, sehingga hormon oksitosin dan prolaktin ini meningkat. Selain itu hormon tiroid juga akan kembali normal. Dimana biasanya pada ibu yang hamil, hormon tiroid itu agak meningkat ya, sehingga metabolismenya biasanya pada ibu hamil cenderung meningkat. Makanya ibu hamil itu sering kita lihat dia gampang kepanasan ya, karena metabolismenya memang meningkat pada ibu hamil. Pada saat sudah masa nifas, dia akan metabolismenya akan kembali normal ya, seperti itu. Nah, perubahan dari hormon ini karena perubahannya sangat drastis ya, sehingga memberikan dampak yang luar biasa pada ibu nifas ya, atau ibu yang habis melahirkan. Salah satunya kalau kita pernah dengar terkait baby blues, pernah dengar? Ya, yang ibunya nggak mau mengurus anaknya, misalnya jadi stres, sering menangis sendiri. Ini sebenarnya hal yang normal. Kenapa normal? Itu dampak dari perubahan hormon yang luar biasa tadi ya, sehingga perasaan ibunya jadi sangat jelek, gampang menangis tanpa sebab. Itu normal sekali ya. Jangan dianggap nanti ibu nifas yang tiba-tiba nangis sendiri itu gila, enggak ya. Bukan, karena memang dia secara normal tubuhnya beradaptasi dengan perubahan yang drastis tersebut. Kemudian selain perubahan hormon, nah ini yang paling ketara,
waktunya menyusui ya. Bahkan sebenarnya perubahan payudara ini sudah terlihat biasanya pada trimester 3, di mana payudaranya biasanya sudah mulai membesar ya, bahkan sudah bisa mengeluarkan kolostrum beberapa ya. Dan terlihat nanti biasanya di bagian pembuluh darahnya itu mulai lebih besar, tampak gitu ya, payudaranya juga jadi terlihat besar dan penuh. Nah kemudian pada ini juga terjadi, pada payudara juga terjadi tadi lonjakan prolaktin. Prolaktin tadi adalah untuk menghasilkan produksi ASI seperti itu ya. Ini untuk perubahan payudara, bisa kelihatan ya di sini. Ini untuk payudara yang sebelum hamil ya. Waktu hamil dia sudah mulai membesar, mulai kelihatan nih. Kemudian pada masa menyusui dia lebih besar lagi, dan biasanya sudah pembuluh darahnya sudah tampak nih ya pada ibu yang menyusui. Nah kemudian ini ada jurnal terkait edukasi menyusui pada masa ibu hamil. Ternyata menurut jurnal ini ya dapat meningkatkan durasi waktu untuk menyusui. Dan kita idealnya menyusui berapa lama? Kalau secara anjuran WHO kan selama 6 bulan ya, ASI eksklusif ya, boleh sampai 2 tahun atau lebih ya, minimal 6 bulan untuk ASI eksklusif. Nah ternyata kalau kita edukasi ibu hamil itu tentang breastfeeding atau menyusui sejak hamil, itu bisa meningkatkan durasinya, jadi durasinya lebih lama. Karena juga nggak sedikit ya ibu-ibu yang nggak selesai menyusui atau tidak selesai memberikan ASI sampai 6 bulan, banyak sekali tuh. Nanti kalau kalian lihat di lapangan banyak sekali kendalanya ya, payudaranya bengkak, kemudian bunyi susunya lecet. Itu hal-hal semacam itu membuat ibu jadi enggan untuk memberikan ASI pada ibunya. Padahal ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi. Makanya ini penting banget nih edukasi. Nah selain itu ada jurnal juga nih di sini mengatakan bahwa ada hubungan ya antara support ayah, father ya, father breastfeeding support, ini support dari ayah terhadap luaran menyusui. Jadi kalau misalnya si ibu ini disupport sama suaminya untuk memberikan ASI, biasanya pemberian ASI itu lebih berhasil. Cakupan ASI eksklusifnya lebih meningkat jika ayah memberikan support kepada ibunya untuk menyusui. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Saya bertanya dulu, jadi bagaimana sih agar produksi ASI itu melimpah? Ya baik, bagus sekali pertanyaannya dulu ya, terkait gimana sih supaya ASI itu melimpah ya. Karena banyak sekali ibu-ibu yang tidak bisa menyusui anaknya itu ada ya, berapa banyak, maksudnya ASInya jadi tidak keluar, itu ada juga kasus yang seperti itu. Dan ini biasanya ditentukan pada minggu pertama biasanya. Kenapa? Karena seringnya ibu-ibu itu frustasi pada hari pertama dan kedua, ASInya sedikit, terus ngerasa anaknya nangis terus, ASI saya kurang nih, akhirnya saya kasih support. Kebanyakan kasusnya seperti itu ya. Nah supaya ASInya tetap berlanjut, sebenarnya meskipun sedikit seperti itu, tetap disusukan. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa hari pertama sampai kedua memang umumnya kalau yang keluar adalah kolostrum, dan kolostrum itu memang sedikit saja ya. Kolostrum nggak banyak, dan itu biasanya hari-hari pertama itu, awal pertama memang keluarnya sedikit. Jadi pada minggu pertama yang paling penting adalah meyakinkan ke ibu bahwa ASInya itu nggak kurang, memang cukup, karena lambung bayi itu kecil. Dan ibu jangan sampai stres, ya nggak masalah. Yang sering terjadi adalah pada minggu awal ASInya terasa sedikit, bayinya nangis terus mertuanya bilang atau neneknya bilang, wah bayinya kurang nih ASInya, udah pakai support, cukup tuh ASInya. Akhirnya gagal ada ASI eksklusifnya. Seringnya seperti itu ya. Jadi minta tolong nanti disampaikan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan, memang awal-awal itu sedikit itu normal. Selain itu bisa dibantu dengan apa? Bisa dibantu dengan makan-makan bergizi. Ibu yang menyusui nggak boleh lapar, jadi harus makan terus ya, karena biasa habis menyusui akan lapar ya, jadi makan terus. Karena memang energi yang dipakai untuk menyusui itu jauh lebih banyak dibanding energi yang digunakan untuk otak. Ya, jadi memang harus banyak makan, kemudian dan harus dijaga moodnya. Ibu yang stres itu akan mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama apa? Ibunya nggak boleh stres. Yang kedua, nutrisinya harus cukup. Kalau istirahat susah kita intervensi ibunya untuk istirahat yang cukup, karena bayinya juga biasanya
koneksi terbangunnya. Ya, jadi yang paling pertama adalah support dari keluarga supaya ibunya nggak stres. Yang kedua, makanannya harus dijaga ya, harus ibunya terpenuhi nutrisinya seperti itu. Dan jika ada masalah di awal minggu pertama asinya sedikit, itu tidak sedikit, yang ini pada ibu ganggu itu cukup karena lambung bayinya masih sudah cukup jelas. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Bagusan mana sih Bu? Menyusui secara langsung atau Oke, ya bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, apa sih bedanya menyusui langsung dan pumping? Kalau secara ini saya bahas kesamaannya dulu ya. Kalau kesamaannya adalah sama-sama mengeluarkan ASI. Kalau perbedaannya, saya nggak bilang mana yang lebih bagus sebenarnya. Kalau perbedaannya, kalau untuk ASI yang secara langsung itu ada bonding. Ya, ada kerekatan antara ibu dan bayi. Karena kan dia langsung skin to skin ke payudara ibu. Kalau pumping kan kita tidak ada skin to skin dengan bayi ya. Nah, sehingga jadi dia berbeda. Bonding ini menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa berhubungan dengan perkembangan bayi ya. Jadi bayi-bayi yang dilakukan ASI langsung, menyusui secara langsung atau DBF ya, dari breastfeeding, itu secara perkembangan lebih baik gitu ya, karena ada bonding tadi. Ya, saat dia menyusu dia bisa merasakan emosi ibunya ya, biasanya dia akan sambil pegang-pegang ibunya, tangannya dipegang atau mukanya dipegang gitu ya. Itu membuat keterikatan emosional antara ibu dan bayi, dan itu mempengaruhi perkembangan bayi ya. Sudah cukup jelas? Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri saya ada kuis ya, silakan untuk diakses barcode-nya, dikerjakan waktunya kurang lebih 10 menit ya. Silakan bukakan HP-nya, diakses barcode-nya, silakan waktunya dikerjakan kurang lebih 10 menit. Ya sudah, oke. Nah selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar tentang perubahan sistem pencernaan, pertumbuhan, tanda-tanda vital, sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, dan praktik pijat oksitosinnya. Ini pijat yang untuk melancarkan ASI. Jadi kita belajar di laboratorium ya terkait pijat oksitosin atau pijat punggung untuk meningkatkan hormon oksitosin. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada penugasan ya. Minta tolong nanti ini ada tugas individu menelaah satu jurnal internasional dalam 5 tahun terakhir tentang perubahan fisiologis pada masa kritis. Seperti itu. Ya, mungkin saya cukupkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya ya, hari ini kita akan praktik pijat punggung untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin, yang mana hormon ini berfungsi untuk memperlancar ASI pada ibu menyusui ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama meja, kemudian kursi, kemudian bantal, kita posisikan di depan kursi, dan baby oil ya. Untuk kegiatan praktik ini, saya minta tolong satu orang berperan menjadi ibu. Boleh kepada Mbak Suci, silakan. Dan satu orang sebagai suami ya, yang mana nanti suami juga mulai demonstrasikan atau memulai kegiatan praktik ini ya. Silakan Mbak Isa. Oke, sebelum kita mulai, kita mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 6 langkah ya. Setelah mencuci tangan, kita posisikan ibu dengan posisi yang nyaman ya. Silakan ibu, tangannya boleh di atas bantal. Kemudian kepalanya boleh diletakkan di atas tangannya. Kemudian kita ambil baby oil secukupnya ya. Kita letakkan di tangan kita. Kemudian kita usap dan kita pijat punggung ibu dari bawah leher, tangannya mengepal seperti ini ya, di bawah leher dengan gerakan melingkar ya, sampai dengan intrakostal 3 atau 5 ya.
atau batas BH. Kita lakukan, dapat kita ulang-ulang ya sampai 3 atau 5 menit sampai ibunya merasa nyaman ya. Gimana Bu perasaannya? Sudah rileks? Sudah ya? Oke. Setelah ibunya sudah rileks, kita bisa pijat punggungnya ke arah luar seperti ini agar ibunya merasa nyaman. Setelah itu kita bisa minta tolong suami atau keluarga pasien yang ada untuk mencoba melakukannya agar mereka bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Ya, silakan Bapak, boleh dicoba. Ini dari sini. Ya, dari bawah leher, benar, dengan gerakan melingkar. Ya. Sampai ke batas BH-nya ya Pak. Oke, ya sudah bagus ya Pak. Ini bisa diulang sampai 3 atau 5 menit ya, sampai ibunya benar-benar merasa rileks ya. Sangat bagus untuk meningkatkan ASI ibunya ya. Oke. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya Pak. Oke, tadi itu adalah praktek pijat punggung ya untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu, Ya silahkan. dilakukan pijat oksitosin itu dalam sehari boleh berapa kali ya Bu? Bisa 1-2 kali sehari ya, pada pagi dan sore hari ya. Jadi tidak masalah dilakukan setiap hari. Karena bagus untuk meningkatkan ASI ibunya ya, supaya ASI ibunya lancar. Seperti itu. Ya, mungkin cukup